Sebanyak lebih dari 483.000 dari total 639.000 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi, rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih serta Kampung Nelayan Merah Putih. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di Gedung Kemenko Pangan, Senin 4 Mei. Zulhas menegaskan proses seleksi dan pengadaan sumber daya manusia di kedua lembaga tersebut dikawal secara ketat oleh Panitia Seleksi Nasional untuk memastikan tidak ada jalur khusus maupun titipan orang dalam. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebanyak 483.648 orang. Jadi tidak dipungut biaya apapun, tidak ada jalur khusus, saya ulang lagi nih. Dan tidak ada pihak yang dapat menjamin lulus, nggak ada. Tergantung tesnya masing-masing dengan sistem CAT tadi. Informasi resmi hanya melalui portal phtc.panselnas.go.id. Seleksi rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih selanjutnya akan dilanjutkan dengan tes kompetensi berbasis komputer. Tes berlangsung sejak tanggal 3 hingga 12 Mei mendatang. Beginilah suasana di salah satu rumah produksi pengolahan limbah pertanian di Pulau Kabung, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Limbah daun cengkeh, buah pala, dan serai yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, kini diolah warga menjadi minyak atsiri bernilai ekonomi. Melalui proses penyulingan sederhana, limbah tanaman rempah tersebut menghasilkan minyak atsiri dengan kualitas baik. Ketua Kelompok Penyulingan Atsiri Pulau Kabung, Juni Rahman, mengatakan dari 100 kg bahan baku mampu menghasilkan 2 liter minyak atsiri murni setiap hari. Hasil produk dijual seharga Rp25.000 per botol ukuran 10 mm dan telah dipasarkan hingga ke Brunei Darussalam. Untuk minyak cengkeh itu untuk sakit gigi, sangat mujarab sekali. Langsung kumur-kumur juga bagus. Jadi diambil minyak cengkeh dimasukkan ke gigi, insya Allah itu hilang. Kalau untuk minyak serai wangi itu untuk ngusir nyamuk, kita oleskan, insya Allah itu nyamuk dampak dekat lah. Untuk manfaat dari minyak serai wangi dan juga minyak pala masuk angin. Kalau untuk minyak pala itu untuk masuk angin. Industri rumahan ini tak hanya memanfaatkan limbah pertanian, tapi juga membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Pulau Kabung. Satu kelompok penyulingan yang beranggotakan 5 orang mampu meraih omset hingga Rp150 juta per bulan. Kiprah pahlawan nasional Rahmah El Yunusiah bukan sekedar tokoh sejarah biasa, akan tetapi arsitek pendidikan perempuan pertama di Indonesia yang jauh melampaui zamannya. Hal itu disampaikan Direktur Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Ferry Arlius dalam seminar nasional Senin 4 Mei di Padang. Ferry mengatakan di saat akses pendidikan bagi perempuan masa itu masih terbatas, Rahmah telah mendesain jalan kemandirian intelektual serta spiritual bagi kaum wanita melalui pendirian Diniyah Putri di Kota Padang Panjang. Bahkan setelah lebih 100 tahun didirikan, ide hingga kurikulum yang digagas Rahmah El Yunusiah masih tetap relevan hingga kini. Pendidikan yang digagas oleh Diniyah Putri adalah pendidikan kehidupan, di mana tidak hanya di bangku sekolah, tetapi juga bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan juga mungkin sampai ke rumah tangga.
Nah, tentu saja pemerintah dalam hal ini menghargai apa yang sudah dirintis oleh beliau dengan mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional pada tahun 2025 yang lalu. Lebih lanjut, Ferry menjelaskan, setidaknya terdapat 3 hal yang perlu dimaknai dari kiprah perjuangan Rahmah El Yunusiah di dunia pendidikan, yakni edukasi histori, advokasi kebangsaan, serta inspirasi masa depan. Sehingga, pemaknaan tersebut diharapkan dapat mendorong generasi pendidik muda memiliki keberanian inovasi dalam menghadapi tantangan pendidikan saat ini.